Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar akan menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus COVID-19 hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Yaitu yang pertama data kasus suspek. Ini ada 3 tapi tetap tidak ada penambahan, terus suspek yang kelompok diskredit ini, yaitu suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh itu 230, tetap ini kumulatif dengan beberapa bulan yang lalu, dan suspek diskredit yang meninggal dunia dengan hasil RT-PCR negatif 4 orang. Jadi total kumulatif kasus suspek diskreditnya 234 orang. Untuk yang kedua data kasus probable, data penambahan kasus probable tidak ada. Tapi kami laporkan juga di sini adalah kumulatif kasus probable yang meninggal dunia. Ada 2 orang begitu. Artinya probable di sini adalah yang meninggal beberapa tahun yang lalu, hasil swabnya tidak ada. Masih menunggu gitu ya. Terus yang ketiga adalah data pemantauan kontak erat. Ini kumulatif kontak erat yang masih dipantau 126 orang bertambah 11. Terus yang pindah kasus sementara yang belum karena masih menunggu hasil RT-PCR-nya yang belum keluar, namun kontak erat diskreditnya yang selesai isolasi mandiri 14 hari ada 381 orang. Tetap belum ada perubahan dengan yang kemarin. Untuk yang keempat, ini yang ditunggu-tunggu data kasus konfirmasi. Kumulatif kasus konfirmasi 44 orang bertambah 2 orang. Untuk kumulatif kasus yang konfirmasi sembuh 35 orang. Terus kasus konfirmasi yang isolasi, ini yang isolasi di rumah sakit rujukan COVID 1 orang. Terus di isolasi mandiri ini 2 orang. Terus yang isolasi di rumah dalam artian itu adalah di gedung, ya di istilahnya di sini adalah di gedung dalam arti ada sendiri itu, jadi ada 1 orang. Terus kumulatif ini kasus konfirmasi meninggal dunia bertambah 1 jadi 5 orang. Yang kemarin 4, hari ini bertambah 1 jadi 5 orang. Untuk penjelasan yaitu kasus konfirmasi ini tadi ada 2, yang bertambah 2. Yang pertama adalah seorang perempuan usia 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Ini merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Hasil RT-PCR-nya tanggal 5 Agustus ini keluar positif, dan yang bersangkutan tidak ada keluhan. Saat ini melakukan isolasi mandiri di rumah. Terus konfirmasi yang kedua penjelasan ini yaitu ini seorang perempuan, seorang laki-laki berusia 40 tahun dari Kelurahan Kepanjen Lor. Ini merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi ada di Kabupaten Blitar. Sama tanggal 5 Agustus kemarin RT-PCR-nya positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melakukan isolasi mandiri di gedung. Ini yang tadi saya sebutkan isolasi di gedung ini. Tapi kita buatkan itu ya. Terus yang informasi konfirmasi yang meninggal ini pindahan kasus dari suspek sebenarnya. Ini seorang laki-laki usia 9 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Sudah dirawat di rumah sakit rujukan, dinyatakan positif RT-PCR-nya tanggal 31 Juli yang lalu. Dan tanggal 5 Agustus ini tadi telah meninggal dunia dengan penyakit penyerta adalah setiap. Itu
itu yang konfirmasi yang bisa kami sampaikan. Terus untuk protokol tadi juga ada kasus. Untuk kasus suspek juga tidak ada penambahan, semuanya menunggu hasil RT-PCR-nya. Ya. Nah, ada tiga yang suspek tadi. Untuk yang kontak erat, ini kami perlu sampaikan ya informasi yaitu hasil tracing testing tanggal 5 Agustus tadi ya ada 11 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi keluar Pekanbaru Lor yang itu ya dilakukan pengambilan spesimen juga itu ya hari ini. Terus kontak erat berikutnya semuanya tidak ada penambahan kontak erat yang tadinya satu kasus sudah ada. Semuanya kontak eratnya masih menunggu hasil PCR-nya, Mbak Kira. Itu belum keluar. Baik. Begitu informasi yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Didik. Jadi memang untuk hari ini ada tambahan 2 kasus konfirmasi yang memang ini sebelumnya kontak erat dengan kasus konfirmasi yang ada dari kabupaten ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Kita ada peningkatan antisipasi Pak, berhubung banyak sekali warga Kota Blitar yang juga wirawiri dari kabupaten atau bekerja ke kabupaten seperti itu. Saat ini bagaimana sikap dari gugus tugas seperti itu Pak Didik? Ya kita hanya mengimbau ya, kita mengimbau ya, bagaimana semuanya mengimbau. Nah, mengimbau kita sendiri yang merasa bahwa ini berisiko yang sering keluar masuk, semuanya ya keluar masuk tapi keluar itu ya. Tentunya bagaimana mengantisipasi dirinya sendiri supaya jangan sampai tertular ya. Yang tadi pasti yang jelas adalah masker ini terus harus ya, masker ini harus dilakukan dimanapun kita keluar apapun ya. Jangan merasa sudah tidak ada masalah baru nggak pakai, itu yang jelas masker. Ya. Terus cuci tangan dimanapun kita berada, pegang apapun ya, dalam artian kita ini sedang aktivitas semuanya, saya pikir seperti itu ya. Baik kita kantor di pasar atau dimanapun, cuci tangan. Kalau memang tidak ada ya bawa hand sanitizer gitu. Kalau memang seperti itu, artinya kita sering seperti itu ya. Yang perlu kita himbau ya. Terus kalaupun ada kerumunan dalam arti tanda kutip ini ngumpul begitu ya. Jangan sekali-kali lepas masker. Tetap masker harus tetap dipakai. Nah itu ya yang kami sampaikan. Kita himbau ya kita tidak melarang seseorang tidak pergi ya. Nah dengan aktivitas itu tapi menjaga diri bagaimana ya itu penting utama seperti itu. Apalagi memang secara geografi letak Kota Blitar ini memang di tengah-tengah kabupaten ya Pak ya, sehingga kalaupun kita membatasi masyarakat Kota Blitar untuk keluar masuk kabupaten itu juga cukup sulit seperti itu, sehingga yang bisa kita lakukan terus menghimbau dan berharap masyarakat juga bisa bekerja sama dengan pemerintah begitu Pak Didi ya. Semua seperti itu ya. Aktivitas dari Blitar kota kabupaten semua baik dimanapun yang di rumahnya mungkin pulang balik di bekerja di luar Blitar ya sama saja seperti itu ya. Pak Didi, satu kasus konfirmasi ini saat ini menjalani isolasi mandiri di gedung, istilahnya gedung isolasi yang ada di Kabupaten Blitar begitu ya Pak Didi ya? Di Kota Blitar bagaimana Pak sejauh ini persiapan kita untuk menyiapkan juga gedung isolasi Pak Didi? Adakah? Sebenarnya kita sudah ada beberapa hal ya, ada yang sudah kita siapkan sebenarnya. Tentunya sepanjang yang bersangkutan dari keluarga misalnya banyak itu bahwa bisa melakukan isolasi mandiri dalam tanda kutip kita melihat di lapangan memang memungkinkan bisa melakukan ya itu ya silakan kalau itu bahwa kita itu tapi kalau tidak memungkinkan ya harus mengikuti seperti itu yang yang sudah disiapkan ya seperti itu ya. Saat ini memang kita yang masih itu rumah sakit rujukan ya Pak ya. Untuk yang lain-lain masih dalam proses penyiapan seperti itu Pak Didi? Ya betul. Kita sudah ada beberapa titik yang mungkin seperti itu. Dan nanti akan pada koordinasi lagi berkaitan pemanfaatan yang sudah ada. Iya Mbak.
Berikutnya ini saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan data kontak erat nih Pak Didi, ada tambahan 11 orang hari ini. Ini memang masih hasil tracing dari Kepanjen Lor. Bagaimana dengan kasus yang dari Karangtengah? Apakah saat ini masih berjalan begitu Pak Didi? Ya, menurut informasi tadi Karangtengah sebetulnya sudah sendiri di rumah dan tidak pernah kontak dengan sekitarnya, dalam artian bahwa ini dia sudah di lapangan, ya, yang bersangkutan ya kebetulan di sekitar jalan itu pakai sendiri ini, ya, sekitar itu ada saudara akan sudah melakukan protokol dalam arti berkomunikasi membantu dalam arti harus dibeli kebutuhannya ditaruh di tempat itu. Nah, begitu. Jadi nggak kontak, maksudnya nggak kontak, karena nggak kontak. Jadi di tempat itu jadi WA, ini barangnya kita sudah diambil seperti itu gitu. Ada saudara-saudara seperti itu nggak? Ya, Pak Didi. Terakhirnya begitu. Oke. Ya. Kalau tadi sudah sempat diingatkan ya untuk masyarakat umum bagaimana kita untuk mengantisipasi atau mencegah penularan COVID-19. Yang saat ini Pak kontak erat jumlahnya ini masih sangat banyak, 126 yang dipantau ya Pak ya. Ini mungkin himbauan Pak agar kondisinya saat ini tetap sehat seperti itu sambil terus menunggu gitu hasil dari Lab Surabaya ini, apa yang bisa mereka lakukan Pak Didi? Iya. Jadi begini, ketika berbicara satu kontak erat, itu sudah siap menjalarnya kemana-mana. Yang pertama, iya kan? Yeah. Apalagi hasilnya agak memanjang. Sementara yang bersangkutan belum berhasil dan tidak ada gejala sama sekali. Ya. Nah, dan di sini tidak membatasi dirinya, Okay. Harusnya setelah itu dilakukan itu harus membatasi dirinya. Berarti dia tidak harus keluar. Baik. Supaya jangan sampai menambah apa? Penyebarannya. Ya, secara otomatis kalau dia tidak patuh dari sumber tadi sebelum ditegakkan, ya dia harus patuh dulu sebenarnya supaya apa? Yang lain juga sampai tidak terpapar lah akan seperti itu. Ya. Okay. Nah, ini otomatis ya berkembang ini ya dengan kita melihat yang satu aja sudah berapa kali itu ada berapa orang ada di sini ya kan. Itu kita mencari lagi, kita masih mencari dari satu yang tadi itu dari Kepanjen kita mencari karena aktivitasnya luar biasa ya, kita mencari. Nah, himbauan kami yang tentunya yang tadi sudah dinyatakan kontak erat, jangan sampai menambah penyebaran lagi. Sementara sampai menunggu hasil PCR-nya. Mohon untuk melakukan isolasi mandiri secara baik dan benar. Ya, secara disiplin Pak Didi ya. Betul, himbauan kami hanya secara baik dan benar. Bukan berarti secara isolasi mandiri di rumah, diam di rumah terus tapi tidak melakukan protokol kesehatan ya sama saja. Nah ini yang penting. Jadi kalau saya sudah isolasi mandiri di rumah, tapi bagaimana penerapannya? Ya pokoknya saya di rumah tidak keluar-keluar, tidak bawa masker, tidak pakai masker, tidak apa makanannya apa itu ya sama saja, ya itu sama saja. Secara dasar memang hampir sama, harus tetap disiplin ya Pak Didi ya. Betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Didi untuk informasinya hari ini. Semoga kembali menggugah masyarakat untuk disiplin dan saling bekerja sama membantu pemerintah menekan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Selamat bertugas kembali Pak Didi. Sampai jumpa lain waktu Pak Didi. Iya. Semoga tidak bosan-bosan ya ketika ditelepon Mahardika FM. Ini buat kita menyampaikan informasi. Baik, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.